Oke, satu lagi soal Archon Quest yang baru sempat saya bahas lebih dalam, yaitu perihal Dottore. Ya, taktiknya saat menculik Columbina di detik-detik terakhir itu memang harus diakui licik, tetapi sekaligus harus diakui juga brilian. Pasalnya meskipun pergerakannya sudah diduga akan terjadi, tapi tetap saja tidak ada yang benar-benar menyadarinya hingga momen terakhir. Ya bahkan Hexen Circle sekalipun. Nah, poin inilah yang ingin saya bedah, terutama bagaimana caranya Dottore menciptakan kondisi semacam itu pada langit Notcry di Archon Quest Luna 3. Ya, walaupun sederhananya, aksi tersebut bisa dijelaskan dengan mudah apabila Dottore menggunakan konsep teknologi Al-Ahmar. Tapi jika memang demikian, berarti Dottore berhasil memecahkan persamaan Golden Slumber tanpa harus mengorbankan tubuh fisiknya. Nah, bahkan kalau misalnya melihat pergerakan Dottore, saya rasa dia itu berpotensi untuk melampaui pencapaian Al-Ahmar karena ia tampaknya membuang satu hal yang justru menjadi batu sandungan bagi Raja Padang Pasir, yaitu empati. Nah, maka dari itu, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal Dottore dan rencana panjang Al-Ahmar yang kini berada dalam genggamannya. 月の物語。私のものとなった。Oke, mungkin kita coba bedah terlebih dahulu apa yang dilakukan oleh Dottore di Luna 3 kemarin. Karena apa yang ia lakukan itu terkesan simpel, namun sekaligus kompleks. Langkah pertama yang ia ambil sebenarnya cukup sederhana, yaitu memanipulasi phantom atau refleksi orang-orang Hyperborea yang muncul ketika fenomena refleksi mulai hadir. Tujuannya pada tahap ini hanya satu, yaitu mempengaruhi belief dari refleksi tersebut melalui penyebaran rumor tentang sosok Xavier. Nah, Dottore mengatakan bahwa ia akan menciptakan bulan baru dan membawa kembali Dewi Bulan mereka. Dan entah bagaimana caranya, rumor tentang Xavier ini kemudian menyebar secara masif di kalangan refleksi orang-orang Hyperborea hingga pada satu titik Dottore memperoleh pengetahuan yang lebih utuh mengenai bulan, termasuk pemahaman tentang alat portal yang pada akhirnya menjadi kunci untuk menangkap Columbina. Dari aksi ini muncul dua after effect, meskipun salah satunya masih perlu dikonfirmasi. Pertama, adanya gangguan pada perbatasan yang dipicu oleh variabel ciptaan Dottore. Ya, takdir memang tidak berubah, tetapi efek lanjutan setelah Dottore menyebarkan rumor tersebut justru menimbulkan gangguan yang menyerupai aktivitas Abyss di wilayah perbatasan. Alice sempat menyebut bahwa intensi Dottore di sini adalah untuk mengecoh Hexen Circle. Namun saya pribadi masih cukup bimbang apakah hal tersebut benar-benar disengaja atau justru hanya efek turunan dari tindakannya. Nah, meskipun begitu, melihat skala aksi yang ia lakukan, terlebih karena menyentuh 5 prinsip hukum, Dottore tampaknya cukup aware bahwa ada pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga harmoni prinsip tersebut. Karena itu, masuk akal jika Hexen Circle memang sudah termasuk ke dalam kalkulasinya sejak awal. After effect kedua berkaitan dengan posisi bulan palsu. Penjelasan Wanderer dalam Archon Quest kali ini terasa cukup ambigu karena ia mengatakan bahwa selama bulan palsu lebih dianggap sebagai bulan dibandingkan Frost Moon, maka portal akan mengantarkan Columbina ke sana. Nah, dari sini muncul pertanyaan lanjutan, apakah Dottore memang melakukan sesuatu agar bulan palsu diakui sebagai bulan, misalnya memanipulasi Kuvaki gitu, atau justru sejak awal arah portal memang sudah tertuju ke sana. Namun jika memang kemungkinannya yang kedua, maka seharusnya Nicole sudah aware terhadap kemungkinan tersebut. Kemudian kita masuk kepada langkah kedua Dottore, yang mana langkah inilah yang menjadi lebih kompleks. Dan pada tahap ini, pengetahuan serta konsep teknologi King Desert tampaknya banyak berperan. Nah, di titik ini yang dilakukan oleh Dottore adalah meningkatkan densitas elektron pada ketinggian tertentu, sehingga tercipta sesuatu yang berfungsi layaknya dinding pada tempat ia berada.
Nah, namun sebelum masuk lebih jauh ke dalam teknisnya, perlu ditegaskan terlebih dahulu bahwa yang akan saya jelaskan ini merupakan adaptasi untuk konteks cerita, bukan representasi 1:1 dengan dunia nyata. Ya, sederhananya, konsepnya dipinjam secara ilmiah, sementara interpretasinya disesuaikan dengan kebutuhan daripada cerita. Jadi, momen kunci dari rencana Dottore berada pada rentang frame ini hingga layar menghitam. Lebih spesifiknya pada awan yang mulai berkumpul di jalur yang mengarah ke arah bulan. Pada cutscene, detail ini memang terkesan sekedar hiasan visual. Namun secara konseptual, justru inilah kondisi yang dibutuhkan, teman-teman. Ada satu fenomena cahaya akibat petir yang relatif jarang dibahas, yang dikenal dengan nama elves. Teman-teman bisa membandingkan visual platform yang diciptakan Dottore dengan visual fenomena elves. Setidaknya bagi saya pribadi, kemiripannya cukup terasa. Nah, tetapi yang lebih penting bukan semata visual, melainkan kesesuaian kondisi, kemudian urutan kejadian, dan faktor-faktor yang terlibat dengan proses terbentuknya fenomena elves itu sendiri. Nah, elves memang diakibatkan oleh petir, namun bukan dalam pengertian umum bahwa petir menyambar ke tanah gitu. Pada fenomena ini, petir tidak bekerja sebagai sambaran, melainkan menciptakan kondisi energi tertentu di lapisan ionosfer. Dalam kondisi tersebut, lapisan ionosfer akan bereaksi dan membentuk sebuah batas di langit, yang dalam uraian ini saya sebut sebagai dinding. Dan karena itulah sebelumnya saya menekankan, keberadaan awan pada jalur menuju bulan merupakan key moment, mengingat petir adalah aspek yang dibutuhkan untuk memicu fenomena ini. Nah, petir yang terlibat pun bukan petir biasa, melainkan petir dengan intensitas yang sangat tinggi, dengan arus puncak yang jauh melampaui petir pada umumnya, yang bahkan dapat melebihi 60.000 ampere. Selain itu, pelaksanaan rencana pada malam hari juga sepertinya bukan kebetulan, karena kondisi optimal dalam fenomena elves memang terjadi pada malam hari, tepatnya karena ionosfer berada pada posisi yang lebih tinggi, sehingga energi yang dilepaskan oleh petir dapat diserap dengan jauh lebih efektif. Nah, petir itu nantinya akan berperan sebagai penyalur energi, lebih tepatnya electromagnetic pulse atau EMP. EMP tersebut kemudian akan bereaksi dengan elektron di lapisan ionosfer dan meningkatkan densitasnya. Pada proses ini juga, elektron tersebut akan bertabrakan dengan molekul nitrogen yang pada akhirnya menghasilkan pendaran cahaya. Ya, kondisi yang ditampilkan pun terpenuhi, berlangsung pada malam hari, terjadi di langit, serta ditandai dengan kehadiran awan dan petir. Urutan visual yang diperlihatkan juga selaras, yang mana awan mulai berkumpul, lalu Dottore melepaskan energi melalui device-nya. Jadi ya, ibarat kata, rencana Dottore di sini meminjam konsep yang sejalan dengan fenomena elves. Nah, memang meskipun ciri-ciri pembentukan platform tersebut selaras dengan fenomena elves, ada dua aspek yang tidak terpenuhi, yaitu soal kontinuitas dan sifat platform yang tercipta. Nah, secara ilmiah, dinding pada fenomena elves bukanlah dinding dalam pengertian fisik, seperti yang mungkin teman-teman bayangkan, melainkan hanya berfungsi sebagai penghalang bagi gelombang, bukan penghalang objek nyata, apalagi sesuatu yang bisa dipijak gitu. Nah, selain itu, elves sendiri hanya berlangsung dalam rentang mikrodetik, bahkan disebut-sebut tidak dapat ditangkap oleh mata telanjang. Nah, pada titik inilah mungkin just lab akan saya lepaskan, dalam artian penekanan ilmiah tidak lagi menjadi fokus utama, dan pembahasan mulai bergeser sepenuhnya ke ranah narasi fiksi Genshin yang akan kita bicarakan. Nah, untuk saat ini satu-satunya jawaban yang dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana Dottore mampu melakukan hal tersebut adalah teknologi milik King Deshret. Ya, Dottore memang peneliti yang isi kepalanya patut dipertanyakan, namun di sisi lain, excitement-nya serta rasa penasarannya terhadap suatu hal tetap bisa diapresiasi, setidaknya dalam konteks keilmuan. Sebagai contoh, dalam catatan penelitian Zandik atau dirinya yang tersebar di Sumeru, ketika ia mendengar cerita tentang Aranara yang mampu berpindah antara alam mimpi dengan realitas, sebagian peneliti mungkin akan bersikap skeptis atau menganggap kisah semacam itu hanya dongeng yang beredar di kalangan anak-anak. Namun dirinya justru memandangnya secara berbeda. Ia melihat bahwa jika kemampuan Aranara dapat dimanfaatkan dengan tepat, maka potensi itu bisa membawa manusia ke tingkat intelijensi yang sama sekali baru. Meskipun begitu, tentu saja ia berencana menggunakan spesimen hidup untuk mewujudkan gagasan tersebut. Nah, saat ini memang belum ada catatan yang secara eksplisit menyebutkan bahwa Dottore pernah mempelajari teknologi King Deshret. Namun dengan melihat kemiripan visual energi yang ditampilkan dengan cutscene,
serta mempertimbangkan bahwa Aranara saja ia pandang sebagai objek kajian serius, maka kita setidaknya bisa menarik satu simpulan kasar bahwa teknologi King Deshret pun tidak luput dari bidang yang pernah ia pelajari. Dan asumsi ini turut diperkuat oleh catatan penelitian dia yang menyebutkan keberadaan sampel Gurabat yang merujuk pada mesin-mesin yang tersebar di wilayah tersebut. Selain itu, dalam catatan pada quest Headlock into the Sands, Zandik juga menduga bahwa Obscuring Cell merupakan ciptaan King Deshret. Nah, alasan saya menekankan teknologi King Deshret di sini cukup sederhana sebenarnya, karena teknologi inilah yang paling masuk akal untuk menjelaskan bagaimana fenomena yang sebelumnya yang menyerupai elves dapat bertahan sebagai sebuah dinding, serta bagaimana kemudian Dottore yang pada dasarnya hanyalah manusia biasa mampu melawan hukum penuaan dan usia. Nah, memang hal ini tidak bisa dijadikan pembanding 1:1, terlebih karena elves merupakan fenomena kilatan cahaya, sementara pembahasan ini berkaitan dengan air, sesuatu yang secara alami memiliki sifat fluida. Namun begini, salah satu pencapaian terbesar King Deshret adalah penciptaan makam Nabu Malikata yang dikenal sebagai Orchard of Pairideza. Di tempat tersebut, waktu kerap digambarkan seolah berhenti, dan bahkan lokasinya pun tidak terpengaruh oleh algoritma Irminsul. Kemudian, salah satu fitur yang paling mencolok dari lokasi itu adalah air. Secara sifat, air merupakan fluida dengan molekul yang dinamis. Namun di Orchard of Pairideza justru berada dalam kondisi statis. Namun meskipun berada dalam kondisi statis, riak pada permukaan air tersebut tetap masih terlihat. Sementara bentuk airnya sendiri tidak mengalami perubahan dan bahkan dapat diinjak layaknya sebuah platform. Dalam artian, pergerakan pada skala mikro seperti riak air masih dapat terjadi, sementara pergerakan pada skala makro sepenuhnya masuk ke dalam keadaan statis. Nah, mengapa hal ini mungkin berkaitan dengan rahasia umur panjang dan anti penuaan Dottore? Sederhananya, kita sudah memiliki kasus yang serupa, karena ada satu individu yang diketahui terpapar teknologi King Deshret sehingga memiliki umur panjang tanpa mengalami penuaan. Dialah Faruzan Senpai. Nahida menyebutkan bahwa Faruzan terpapar remnant of King Deshret power. Lebih jauh dijelaskan pada kisah karakter keempat Faruzan, kekuatan yang mengenai tubuhnya itu membuat dia masuk ke dalam kondisi yang statis. Akibatnya, ia tidak merasakan lapar dan juga tidak mengalami kelelahan fisik, dan sebagaimana yang teman-teman tahu, umur daripada Faruzan sendiri sudah ratusan tahun. Nah, premis inilah yang kemudian saya ambil dan aplikasikan pada kasus Dottore. Artinya, kekuatan King Deshret sendiri alih-alih memanipulasi waktu secara mutlak, justru lebih tepatnya dipahami sebagai kemampuan untuk membuat sesuatu berada dalam kondisi yang statis. Tetapi berbeda dengan Faruzan yang hanya terpapar efeknya, Dottore nampaknya mampu menggunakan kekuatan ini secara aktif. Dengan demikian, ia tidak sekedar mencapai kondisi serupa dengan Faruzan, tetapi juga dapat mengaplikasikannya pada fenomena lain, termasuk platform yang sebelumnya menyerupai elves, yang secara alami hanya bertahan dalam rentang mikrodetik, tetapi bisa mencapai kondisi statis karenanya. Nah, konsep statis ini juga berpotensi menjelaskan fenomena yang terjadi pada Archon Quest Luna 3, ketika Dottore menjentikan jarinya dan membuat semua yang memburunya, kecuali Traveler, terhenti pada satu momen tertentu. Ya, alih-alih menghentikan waktu, mungkinkah yang sebenarnya terjadi adalah mereka semua dimasukkan ke dalam kondisi yang statis, serupa dengan apa yang terlihat pada Orchard of Pairideza. Nah, jika merujuk pada lokasi tersebut, makhluk hidup yang berada di sana berhenti bergerak, begitu pula dengan pergerakan makro di lingkungannya. Sementara pergerakan mikro seperti riak air masih tetap berlangsung. Pola yang sama juga tampak pada cutscene tersebut. Ketika semua terlihat terdiam, langkah Traveler tetap memicu respon mikro, seperti debu di tanah yang masih bergerak merespon injakan kakinya. Nah, terkait apakah teknologi atau kekuatan ini benar-benar berkaitan dengan aspek waktu atau tidak, jujur sejauh ini saya pribadi belum menemukan bukti konkret yang secara pasti menunjukkan keterlibatan waktu itu sendiri. Namun secara faktual, kita tidak boleh lupa bahwa Dottore memang sangat aware terhadap persoalan waktu. Dalam Quest Luna 2, dia menunjukkan gelagat jangan sampai abai terhadap waktu, serta jangan lupa pada Archon Quest Sumeru, dia menyebutkan bahwa segmen dirinya merupakan mata pada dimensi waktu. Nah, akan tetapi kekuatan King Deshret yang seolah-olah berkaitan dengan waktu, sejauh yang saya tahu hanya sebuah kiasan yang disampaikan oleh Nahida.
Pada poin King Dashrath kali ini, ada dua hal yang menjadi fokus utama saya. Pertama, apakah Dottore sudah benar-benar mampu memecahkan persamaan Golden Slumber? Dan yang kedua, jika memang benar demikian, aspek apa yang berperan sebagai pengganti inti dalam penciptaan Orchard of Pyridesa? Nah, perlu diingat bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh King Dashrath atau pengetahuan tingginya bukanlah sesuatu yang ia peroleh semata-mata melalui penelitian panjang. Pengetahuan tersebut menuntut sebuah pengorbanan besar, yakni sosok yang ia kasihi, Nabu Malikata. Ya, demi mencapai pemahaman tinggi tentang langit dan ebis, King Dashrath harus kehilangan dirinya. Namun, patah hati ini tidak ia respon sebagaimana ambisi besarnya di masa lalu. Alih-alih menjadi pendorong untuk melanjutkan rencana semulanya, kehilangan tersebut justru melahirkan kegelisahan dan penyesalan. Akibatnya, blueprint rencana besar yang sebenarnya sudah tertuang pada Staff of Scarlet Sand pada akhirnya menjadi sia-sia. Hasil akhir dari pengorbanan Nabu Malikata pun bukanlah pencapaian ambisi awal dari King Dashrath, melainkan sekedar penciptaan Orchard of Pyridesa. Nah, pada titik ini King Dashrath tampaknya menyadari bahwa apa yang benar-benar ia inginkan bukan lagi dominasi pengetahuan atau kuasa, melainkan momen ketika ia, Nabu Malikata dan Rukkhadevata dapat berbagi kuasa bersama sebelum dirinya sepenuhnya ditelan oleh ambisi. Nah, kini dapat dikatakan bahwa Dottore memegang kekuatan dan mungkin juga blueprint yang serupa dengan King Dashrath. Perbedaannya, Dottore tidak terikat pada beban emosional atau perasaan kehilangan sebagaimana yang dialami oleh Raja Padang Pasir. Tapi meskipun demikian, ada satu pertanyaan kunci yang perlu ditelusuri lebih jauh di sini, yaitu apakah Dottore sudah memecahkan persamaan Golden Slumber? Dalam Scarlet Sandslate maupun pada quest Golden Slumber disebutkan bahwa siapapun yang menginginkan pengetahuan Al-Ahmar akan kehilangan tubuh fisiknya, serta tidak akan mampu menyampaikan apa yang telah ia ketahui. Ya, sementara Dottore nampaknya mampu menggunakan pengetahuan Al-Ahmar dengan relatif bebas tanpa kehilangan apapun. Maka salah satu kemungkinan yang muncul adalah Dottore memang telah memecahkan persamaan Golden Slumber. Namun ada pula kemungkinan kedua atau kemungkinan alternatif, yang mana bisa jadi sebenarnya Dottore tidak memecahkan persamaan tersebut secara utuh, melainkan mengkombinasikan pengetahuan dari King Dashrath dengan pengetahuan yang lain. Ya, mengingat Dottore punya cukup sumber daya untuk itu, karena dia juga pernah meneliti soal Khenria, kemudian peradaban King Dashrath, dan juga jangan lupakan keberadaan Pierrot, serta mungkin catatan penelitian Rotwang semasa dia meneliti bersama Belisar dan juga pada Universitas Magistrorum. Nah, meskipun misalnya nih, Dottore benar-benar memecahkan persamaan Golden Slumber, Dottore masih berhadapan dengan satu sandungan yang penting, yaitu soal bahan pembuatan. Ya, dalam proses penciptaan status dari Orchard of Pyridesa, terdapat satu aspek krusial yang tidak dapat diabaikan, yaitu The Vinyl. Pada Defender of the Enchanting Dream, disebutkan bahwa King Dashrath secara sengaja mencari lokasi pasti jatuhnya The Vinyl untuk merealisasikan penciptaan tempat tersebut. Nah, dari sini asumsi yang dapat saya tarik adalah jika Dottore ingin menciptakan momen statis serupa, maka The Vinyl harus hadir. Atau setidaknya terdapat kekuatan lain yang mampu menggantikan perannya. Dan disinilah titik kuncinya menurut saya, yaitu kekuatan pengganti tersebut kemungkinan adalah bulan. Saya pernah membahas hal ini dalam salah satu video pembahasan himne Ujung Utara, bahwa sebelum Nibelung meninggalkan Teyvat, ia menciptakan 3 divine item. Dan salah satunya adalah sebuah senjata yang diberkahi oleh cahaya bulan. Dan senjatanya kemudian dicuri oleh musuh dari Nibelung atau Heavenly Principles. Ya, dengan kata lain, The Vinyl sangat mungkin merupakan senjata yang dimaksud. Nah, jika bahan pembentuknya adalah cahaya bulan, sementara aspek bulan kini berada dalam genggamannya, maka persoalan material seharusnya tidak lagi menjadi penghalang baginya. Dengan prasyarat itu terpenuhi, momen statis seperti Orchard of Pyridesa pun menjadi sesuatu yang dapat direalisasikan tanpa ada hambatan yang berarti. Dari semesta lore ke dunia top up. Perkenalkan, World of Top Up, layanan resmi dari tim Maspur sendiri. Tenang aja, cepat, aman, dan langsung dari World of Teyvat. Silahkan kunjungi wotopup.com atau bisa cek di deskripsi. Ya oke, jadi videonya saya sudahi dulu ya teman-teman.
Yang mana sebenarnya pembahasan ini semestinya bisa langsung diarahkan ke rencana akhir Dottore. Namun di tengah, tepatnya di bagian akhir penyusunan draft ini, muncul satu gagasan tambahan yang menurut saya perlu ditelaah lebih jauh sebelum dibahas secara terbuka. Karena itu alih-alih memaksakannya masuk ke sini, saya memilih untuk memisahkan pembahasannya agar bisa dikaji lebih rapi nantinya di kesempatan berikutnya. Ya untuk sekarang setidaknya gambaran mengenai sistem teknologi dan jenis pengetahuan yang digunakan Dottore sudah saya paparkan, baik melalui rujukan luar, arsip Genshin, maupun petunjuk visual yang bisa kita tarik bersama. Ya mohon maaf jika penutupnya terasa agak mendadak, ini murni karena saya ingin memastikan dulu arah gagasan baru tersebut sebelum memaparkan kepada teman-teman sekalian. Ya seperti biasa, kalau teman-teman merasa ada bagian yang kurang atau mungkin ada arsip yang saya keliru tafsirkan, silahkan ditambahkan di kolom komentar selama bukan leaks atau spoiler, tentu sangat dipersilahkan. Kemudian saya ingin berterima kasih pada teman-teman membership, terutama para desainer atas dukungannya. Thank you berat. Dan buat teman-teman sekalian yang udah nonton sampai habis, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kalau suka dengan kontennya, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe. Atau bisa gabung membership juga untuk dukungan langsung, serta eksklusif konten. Oke, saya Mas Prisni pamit dulu. Ada